Yang terkasih, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam persekutuan kita, saudaraku, dan hari ini kita akan belajar, saudaraku, berkat-berkat yang kita dapatkan melalui kritikan-kritikan yang ada, saudaraku. Surah Amsal pasal 10 ayat 17 berkata, "Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa yang mengabaikan teguran tersesat." Saudaraku, ketika berbicara tentang kritikan itu memang tidak enak. Kadang-kadang bikin kuping kita jadi panas gitu ya. Untung nggak kebakar gitu ya, apalagi nggak copot begitu, saudaraku ya. Dan kadangkala respon kita adalah secepat mungkin kita akan membalik mengkritik orang yang mengkritik kita, atau mulai cari-cari kelemahan-kelemahannya, cari-cari kesalahannya sebagai bahan kita untuk bisa kick balik, kita bisa kritik balik untuk dia. Respon kita kadang-kadang marah dengan kritikan-kritikan daripada orang-orang yang mengkritik kita. Atau ada juga yang kelihatannya aman-aman saja begitu ya, tetapi disimpan di dalam hati, nyimpen begitu, dan bisa jadi itu menjadi satu dendam yang suatu saat diusahakan atau diupayakan untuk membalas dendam, paling tidak membalas kritik untuk orang tersebut begitu. Nah, bagaimana sikap kita terhadap kritikan supaya kritikan itu sebetulnya bisa bermanfaat bagi kita? Firman Tuhan tadi katakan, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tapi siapa yang mengabaikan teguran tersesat. Yang pertama, saudara yang terkasih, kita perlu memiliki satu pengertian yang benar, pengertian yang luas tentang apa itu kritikan, saudara. Saudara, kritikan itu sebetulnya sesuatu yang membangun, dan saya yakin tidak ada yang merusak seperti itu. Kebanyakan orang dapat menerima kritikan sebagai sesuatu yang memang dianggap untuk membangun. Tapi memang ada orang yang sukar menerima kritikan dan dianggapnya itu sebagai sesuatu yang merusak, saudara. Jika kritikan itu kita terima dengan baik, maka itu berarti membangun. Jika tidak diterima, pasti itu merusak begitu. Bagaimana jika yang merusak itu diterima? Maka konsep tentang kritikan itu tergantung kepada siapa yang menerima kritikan begitu. Merusak tidaknya suatu kritikan tergantung pada sikap si penerima kritikan tersebut. Jadi bukan dari orang yang menjadi sumber kritikan, sumber kritik itu yang mengkritik itu, tapi sebetulnya tergantung kepada sikap kita dalam menghadapi kritikan itu, saudara. Anggap saja, saudara, kritikan itu memang bertujuan untuk merusak, dilakukan oleh orang yang tidak suka pada kita, orang yang benci, orang yang menjadi troublemaker dalam hidup kita, orang yang mungkin iri hati, orang yang nggak suka sama kita, begitu, saudaraku. Katakanlah seperti itu. Tapi kalau kita terima dengan baik begitu, maka kritikan yang tadinya bertujuan untuk merusak, bahkan mungkin menjatuhkan begitu, bisa dapat bermanfaat, bisa justru menjadi berkat bagi kita, berkat yang membangun kehidupan kita. Namun jika penerima terbuka dan menerima suatu kritikan dengan lapang, dan pada akhirnya berusaha untuk memperbaiki kelemahannya, maka kritikan itu sungguh-sungguh bisa bermanfaat dan menjadi berkat tersendiri di tengah-tengah kehidupannya. Tapi sebaliknya, saudara terkasih, jika kritikan yang sama diterima dengan perasaan yang jengkel, yang
yang dongkol begitu, saudaraku, maka kritik itu tidak akan bermanfaat dan bisa jadi justru merusak hidup kita. Maka semua kritikan sebetulnya baik jika diterima dengan terbuka dan penuh dengan kesadaran. Maka itu yang harus kita sadari ketika kita bicara tentang kritikan, saudaraku. Harus mengerti, saudaraku. Kritikan itu harus kita sadari sebetulnya bisa kita pakai untuk membangun kehidupan kita, mengevaluasi, mengoreksi hidup kita untuk bisa menjadi lebih baik. Apapun alasan, motivasi orang yang mengkritik kita, mari kita pakai itu. Mari kita punya paradigma seperti itu, punya konsep seperti itu, punya presaposisi seperti itu, bahwa itu bisa membangun kehidupan saya. Itu bisa bermanfaat. Itu bisa menjadi berkat bagi saya untuk saya bertumbuh, untuk saya lebih maju, untuk saya bisa semakin lebih baik lagi. Nah, itu yang pertama yang harus kita sadari. Yang kedua, saudaraku, menyerahkan kritikan, isi kritikan, konten daripada kritikan itu dan siapa yang mengkritik itu kepada Tuhan. Itu berarti kita tidak punya rasa dendam, kita punya pikiran positif, kita punya pikiran yang baik, punya ketulusan hati, punya kebesaran hati, punya kerendahan hati untuk menerima itu semua sebagai bagian daripada cara Tuhan mengisi hidup kita, cara Tuhan untuk mengoreksi, untuk membentuk hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Isinya atau sumbernya atau orang yang mengkritik itu di hadapan Tuhan, saudaraku. Dan yang ketiga, saudaraku, ialah kita melihat ke dalam diri kita bahwa memang saudara kita adalah orang yang berdosa, orang yang masih penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekurangan. Kita menyadari akan keterbatasan kita sehingga kita memang rindu untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Ada hal-hal yang perlu kita evaluasi, kita perbaiki dalam hidup kita yang menjadikan kita semakin bijaksana dalam kehidupan itu. Dan kita bersyukur kalau ada orang-orang yang mungkin mengevaluasi, mengkritik hidup kita sebagai perhatian, sebagai bentuk kepedulian, bentuk kasih mereka kepada kita, orang yang dikasihinya, orang yang diperhatikannya. Maka ketika kita melihat dalam diri kita yang penuh keterbatasan, ada orang yang perhatikan kita, mengkritik kita, menegur kita, nah itu kita punya konsep hal yang membangun untuk kita, sesuatu yang membangun yang kita lakukan. Nah, yang selanjutnya yang keempat, saudara, jika kritikan itu benar dan kita memang merasa memang kurang di sisi itu, kita masih ada kelemahan di sisi itu, dan seharusnya kita mengakui kesalahan dan kita berterima kasih pada orang itu. Kita berdamai lebih baik, dan kemudian kita bertumbuh, kita dipulihkan, kita direstorasi, kita diperbaharui, kita diperbaiki untuk hal-hal yang seperti itu. Dan yang kelima adalah sebetulnya kita justru rela untuk belajar bahwa kita memang tidak sempurna, kita terus minta pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Dan ingat, Tuhan bisa memakai berbagai cara untuk membentuk hidup kita, termasuk juga melalui kritikan. Tuhan membentuk kita, walaupun mungkin kadang-kadang pedes banget, walaupun mungkin kadang-kadang menyakitkan, melukai, tapi itu adalah bagian Tuhan membentuk hidup kita. Itu bagian pengalaman-pengalaman rohani kita bersama Tuhan untuk membentuk kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin indah di hadapan Tuhan.
Saudara, ada satu quotation begitu ya, berkata seperti ini. Lebih banyak orang yang dirusak oleh pujian daripada yang ditolong oleh kritikan. Saudara, kita memang suka pujian, saudara, daripada kritikan, saudara. Tapi kadang-kadang pujian itu tidak membangun kita. Pujian itu justru membuat kita mandek. Kita sudah merasa puas dengan diri kita. Dan kita tidak mau improve lagi. Kita tidak mau tingkat lagi, naik tingkat lagi, saudara. Dan kita bisa jadi sombong. Kita jadi pongah karena pujian-pujian itu. Tapi ketika kita berada dalam situasi dikritik, maka kita semakin mawas diri, kita evaluasi. Tapi jangan sampai kita akhirnya tawar hati dengan itu, akhirnya benci dengan itu, benci dengan orang yang mengkritik, dan akhirnya kita tidak percaya diri, misalnya seperti itu, tidak. Nah, bagaimana caranya? Tadi kita sudah belajar bersama-sama, mengerti kritikan itu sebetulnya bisa kita pakai untuk membangun. Kritikan itu sebetulnya juga bisa menjadi berkat yang indah dalam hidup kita. Mari saudara, kita belajar menerima kritikan orang lain. Kita belajar bersyukur untuk segala hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan seperti firman Tuhan tadi katakan dalam Amsal 10 ayat 17 berkata, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa yang mengabaikan teguran tersesat. Karena Tuhan menolong kita, memberkati kita, sehingga kita bertumbuh sebagai murid-muridnya yang indah, yang memuliakan nama Tuhan. Terus bertumbuh, terus dibentuk, sehingga pada akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus sendiri. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan singkat, dan biarlah Tuhan menolong kami menghidupinya dan bertumbuh di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.